Presiden Jokowi akhirnya turun tangan. KPK dianggap nggak kompeten nyelesain masalah internalnya. Jokowi maju menentang penonaktifan 75 pegawai KPK yang nggak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Pernyataan Jokowi ini sejalan sama Mahkamah Konstitusi yang udah negasin kalau pengalihan status pegawai KPK jadi ASN nggak boleh merugikan hak-hak mereka. Terus kenapa tes wawasan kebangsaan ini dianggap nyingkirin banyak penyidik senior? Karena salah satunya adalah Novel Baswedan yang seperti kita tahu sudah sering berhasil OTT tersangka koruptor. Memang susah dipercaya, but it's true. Novel termasuk dari 75 pegawai KPK yang nggak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan 75 staf ini bukan yang main-main loh guys. Novel Baswedan bilang kalau para staf ini lagi nanganin kasus besar seperti korupsi bansos, IKTP, dan juga kasus Edi Prabowo. Dia bersikeras kalau keputusan KPK ini bakal ganggu kasus-kasus yang lagi berjalan. Terus apa sih itu tes wawasan kebangsaan? Emangnya beneran legit? Gue akan bahas semuanya, tapi sebelum itu jangan lupa buat like, follow, dan subscribe dulu ya, biar kamu bisa nonton lebih banyak lagi video explainer kayak gini hanya di program Quick Insight Berita 1. Oke, balik ke topik TWK. Gue nggak tahu kalian gimana, tapi gue sendiri sih nggak pernah denger yang namanya tes wawasan kebangsaan. Dan ternyata tes ini memang baru diterapin pimpinan KPK Januari kemarin dalam peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. TWK ini dibikin buat nguji pengetahuan calon ASN dan harapannya tes ini akan ngejamin persatuan bangsa. Tes ini ngasih pertanyaan-pertanyaan tentang nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Tapi kok ada rumor kalau tes yang dikasih ke staf KPK itu ambigu ya? Well, rumor ini ada karena yang gak lolos tes itu rata-rata yang berprestasi di KPK dan yang lagi nanganin kasus-kasus besar. Ada pengakuan dari staf KPK seperti staf Humas Tata Khoiriyah yang jelasin secara detail pengalaman dia ngambil tes itu. Dia bilang di Twitternya kalau banyak pertanyaan ambigu yang ada di tes itu kayak UU ITE mengancam kebebasan berpendapat, setuju atau tidak setuju. Kalau yang dia klaim itu benar, beberapa pihak curiga ada kemungkinan tes ini dimanipulasi buat nyingkirin pegawai. Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Sigit Rianto, berpendapat kalau apa yang ditanyakan di TWK ini bernuansa irasional dan enggak relevan dengan isu pemberantasan korupsi. Tapi dugaan ini langsung ditangkis sama Ketua KPK Firly Bahuri. Tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Tapi, walaupun Firly udah bersikeras kalau keputusan soal TWK ini bulat dari jajaran tinggi KPK, Presiden Jokowi tetap minta kalau TWK nggak boleh dijadiin dasar buat berhentiin 75 pegawai KPK. Dukungan lain juga datang dari 74 guru besar anti korupsi yang merequest penonaktifan 75 staf ini untuk dibatalin. Koordinator guru besar yang juga Rektor UII Fatul Wahid menulis, "Kami mengajak seluruh komponen bangsa yang masih hidup nurani kebangsaannya untuk menolak TWK dan penonaktifan pegawai yang terdampak." Terus menurut kamu, apakah keputusan dari TWK ini harus dicabut? Apakah kamu lihat ada kejanggalan dari tes ini? Tulis komentarmu di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa like, follow, dan subscribe
untuk nonton lebih banyak video penjelasan berita kayak gini di channel Berita 1. Di episode yang lalu, Quick Insight ngomongin kasus sate cyanida salah alamat. Gue mau bacain top komen kita. Ternyata cuman akun Bondong di Instagram bilang kalau cara antisipasi biar kasus cyanida nggak terjadi lagi adalah aplikasi toko online harus diberi batasan keras buat toko-toko yang pasang keyword-keyword bahan beracun seperti cyanida supaya enggak menjual sembarangan. Jadi tulis komentarmu minggu ini biar kita bisa bacain minggu depan.